Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Joy, Joy udah bangun belum? Tak kirimi orang masuk-masuk ya? Ini udah masuk kok dia. Udah toh? Udah ya ngawur. Joy? Joy? Udah masuk dia. Oh. Ya. Oh, makan apa? Shalom semuanya. Tuh. Haleluya. Pakai masker Maria. Tasya, Joy. Masih semuanya. Kemudian juga pasang foto semuanya. Ya, enggak bisa disapa. Joy. Minumnya apa ya, Lexi? Shalom, Sobat Alfian, Erik, Sutik, Brika, Linda, Tasya, Maria, Joy. Jam 9. Udah, Bu Ami orang belum ada ya? Udah, Bu Ami, Bu Yanti, siapa ini? RJ, nih Mbak Ami. Bu Ami. Ini soalnya diam-diam nggak nelfon. Coba Mbak Ami. Yo, shalom Bu Ami. Shalom Bu Ami, Ronan, Sutik, Joy. Kak Sutek, Kak. Pi, sinyalku lemot. Oh, sama ya. Aku juga ya. Joy lemot enggak ya? Joy, sinyalmu lemot enggak? Joy? Joy, sinyalmu lemot enggak? Putus itu. Ya putus-putus kayaknya. Agak. Tuhan Yesus,
C, minta tolong doa lah, C. Sinyalku nggak oke, C. Itu Chef Maria lagi masak apa itu? Jam 9. Mari kita berdoa. Suruh berdoa nih. Oke. Ya, saya. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ibadah. Tata cara ibadah online Imamat Rajani, Yogyakarta. Berdoalah terlebih dahulu sebelum memulai ibadah. Berpakaian yang sopan dan rapi sama seperti ibadah di gedung gereja. Siapkan tempat yang nyaman, jauhkan layar dari anak kecil supaya tidak tersentuh selama jalannya ibadah. Selama jalannya ibadah, aktifkan kebisuan atau mute. Ikuti pujian dan penyembahan dengan tetap bernyanyi dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pagi hari ini berkumpul bersama-sama, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tapi percaya Roh Tuhan yang menyatukan kita, Roh Tuhan yang mempertemukan kita di dalam pujian penyembahan. Mari Bapak Ibu, kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Bahwa kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa setiap langkah kita perlu kehadirannya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
terpujilah nama-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Haleluya. Saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Ia adalah bayase, ia adalah bayasa, karena bayasi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, sembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembahnya, Roh-Nya bekerja atas setiap kita. Ia adalah bayasye, ia adalah bayasye, ia adalah bayasi. Haleluya. Terima kasih buat Roh-Mu yang hidup di dalam kami Tuhan, menolong kami, menguatkan kami, memberi pengharapan baru atas setiap hidup kami Tuhan. Ia adalah bayasye, ia adalah bayasa, adalah bayase. Ia adalah bayasye, ia adalah bayasa, adalah bayasi, ia adalah bayasi. Haleluya. Ia adalah bayasye, ia adalah bayasa, adalah bayasi, ia adalah bayas. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup di dalam kami Tuhan, menepis segala ketakutan kami Tuhan. Haleluya. Dan Kau membuat hidup kami semakin kagum akan Engkau Tuhan. Ya adalah bayasyi, ya adalah bayasa, adalah bayasyi. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar setiap kami Tuhan kagum akan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Amin. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan Yesus. Dan Kau membuat kami terpesona setiap hari, membuat kami terkagum akan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah sekolah kuliah kami, di tengah-tengah Tuhan Yesus keluarga kami. Engkau nyata Tuhan, dan pertolongan-Mu ya dan amin buat setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita karena Yesus lebih dulu membuat kami bersuka cita. Terima kasih Bapa di surga. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Mari kita semua sidang jemaat kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin.
Ada yang bahagia hari ini? Amin. Puji Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Siapkan hati kita buat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Boleh kita semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Bahwa mengiring Yesus adalah keputusan yang tepat di dalam setiap hidup kita. Haleluya. Akan pujian ini sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu
Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari Bapak Ibu, naikkan pujian itu dengan segenap hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Haleluya Tuhan. Makin Haleluya. berkurang, Yesus Haleluya. makin bertambah. Kiara labaya syik, kiara labaya. Amin. Mengikut Yesus. Amin Tuhan. Itulah Haleluya. kesukaan hati. Kiara labaya syik, kiara labaya sak, kiara labaya. Lepas semua hakku Amin Tuhan. Haleluya. mengenal kehendaknya. Kiara labaya syik, kiara labaya syik, kiara labaya sak. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang sudah Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh menguatkan iman kami akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, biarlah firman-Mu ini yang meneguhkan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu
tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi sahabat Allah. Kita buka di dalam Alkitab kita, yaitu di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Kita baca di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Di sini kita mau membahas bagaimana kita menjadi sahabat Allah. Mungkin pertanyaan bagi kita, seperti apakah sih kita menjadi sahabat Allah? Persahabatan kita dengan Allah itu bagaimana? Yang jadi pertanyaan kita di kehidupan kenyataan kita aja. Di dunia ini sangat sulit ya untuk kita memiliki seorang sahabat. Apalagi jika dibilang sahabat sejati gitu ya. Gak usah kita dibilang sahabat sejati lah, sahabat aja cukup. Tapi yang menjadi pertanyaannya itu sangat sulit bagi kita untuk menjalin persahabatan dengan sesama kita. Karena apa? Karena dari setiap pribadi ke pribadi atau personal itu memiliki batasan-batasannya ya. Untuk menjadi seorang sahabat tuh mereka tidak semua apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka nikmati itu dibagikan kepada sahabatnya ya. Selalu ada batasan-batasan. Tapi di sini di ayat firman Tuhan pada pagi hari ini kita sendiri disebut oleh Allah, oleh Tuhan Yesus adalah sahabat-sahabatnya ya. Di ayat yang ke-11 ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Untuk menjadi seorang sahabat, syaratnya menjadi seorang sahabat Allah, menjadi sahabat Allah, syaratnya adalah cuma satu, mengikuti, melakukan perintah Tuhan ya, melakukan perintahnya, melakukan perintah Tuhan. Apa? Perintah apa yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, di ayat yang ke-12 ini menunjukkan perintah Tuhan ya. Jadi kalau kita mau disebut sahabat Tuhan, yaitu kita harus melakukan perintah Tuhan. Nah, menjadi pertanyaannya, apa sih perintahnya Tuhan? Perintahnya Tuhan itu yaitu supaya kita saling mengasihi, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Nah, apakah kita sudah mengasihi sesama kita? Mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita bukan hanya kita memberikan materi, ya, bukan hanya sekedar kita memberi materi, tidak. Mengasihi sesama kita yaitu kita bisa mengampuni, kita bisa saling memaafkan, saling mendoakan, ya, memberikan perhatian kepada sesama kita. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu semua, maka kita disebut sahabat Allah, ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Nah, kalau kita sudah mendengar rahasia-rahasia, janji-janji firman Tuhan, berarti tandanya kita sudah menjadi sahabat Allah. Karena ketika kita menjadi hamba, sini saya tidak terlalu detail untuk membahas apa itu hamba dan sebagainya, tapi di sini kita mau belajar bersama-sama untuk menjadi sahabat Allah. Menjadi sahabat Allah itu tidak sukar. Menjadi sahabat Allah kuncinya cuma kita mau melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Yaitu kita mau mengasihi. Mengasihi di dalam
ini adalah kata dasarnya kasih. Kasih itu terdiri dari apa sih? Kasih itu tidak sombong, tidak iri hati, tidak membenci, dan lain-lain ya di situ. Kalau kita sudah bisa melakukan kasih itu, maka kita melakukan perintah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah mengasihi saudara-saudara kita? Sudah bisakah kita mengampuni orang lain? Sudahkah kita bisa memaafkan orang lain? Nah, kalau kita sudah melakukan itu, maka kita juga akan masuk dalam apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang yang Yesus dengar dari Bapa itu akan disampaikan kepada kita, yaitu berupa janji-janjinya. Janji-janjinya itu ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di ayat yang keempat kita lompat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Di sini dibahas secara detail bahwa apa itu kasih ya. Karena ketika kita mau menjadi sahabat Allah, kita harus melakukan perintah Tuhan, yaitu apa? Mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama kita. Kasih nggak cemburuan, nggak mudah marah-marah, nggak gampang marah. Ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berarti ini semua harus kita lakukan. Kalau masih ada hal-hal yang belum kita bisa lakukan, mari kita lakukan bersama-sama. Apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita membaca firman Tuhan, bukan ayat demi ayat atau ayat, oh ini aku suka ayat ini, oh ayat ini yang memberkati aku, bukan, tapi keseluruhan, ya keseluruhan dari ayat itu, serangkaian ayat itu menyuruh kita untuk apa? Karena firman Tuhan yang kita baca itu seperti cermin, bisa seperti cermin yang kita bisa tahu, oh aku kurangnya di sini, oh kelemahanku di sini, oh ternyata aku masih belum bisa mengampuni saudaraku. Mungkin secara perkataan, secara lisan kita memaafkan, tapi secara hati, secara batin kita belum bisa memaafkan dia. Nah, bisa dilihat ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita mungkin diam-diaman, tidak tegur sapa, ya kan, hanya sebatas say hello kayak gitu. Tapi ketika kita bisa sungguh-sungguh untuk mengampuni orang tersebut, kita bisa dengan mudah, dengan ramah, kita menyapa dia. Nah, ketika dia butuh pertolongan, kita membantu. Ya, seperti itu. Berarti tandanya kita sudah bisa mengampuni. Dan kita juga belajar dari firman Tuhan ini seperti cermin. Lagi-lagi seperti cermin, seperti pedang bermata dua, menusuk siapa yang mendengar dan juga yang menyampaikan, termasuk saya sendiri. Nah, di sini perintah itu gampang-gampang sukar ya. Nah, untuk mengasihi sesama itu nggak mudah. Kelihatannya gampang dengan kata yang kita baca ini, sepertinya mudah saling mengasihi. Oh, aku sudah memberi. Itu tanda mengasihi, belum tentu. Ketika dia melakukan kesalahan itu, apakah kita sudah mengampuninya? Atau kita mungkin cemburu atau iri hati ketika orang lain sukses,
ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang berharga, mendapatkan sesuatu yang lebih baik, mungkin kita iri, mungkin kita cemburu. Nah, salah satu sifat wanita tuh mudah cemburuan ya, mudah cemburu. Saya sendiri juga seperti itu. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini. Ketika kita mengasihi sesama kita, kalau masih ada hal-hal yang seperti itu, berarti tandanya kita masih belum. Bukan berarti tidak mengasihi ya, berarti tandanya kita belum. Bukan tidak, tapi belum. Karena kalau kita sudah mengasihi, maka kasih itu ada di dalam hidup kita. Kita nggak lagi cemburuan, kita nggak lagi mendendam, gitu kan? Kita tidak lagi menyimpan kesalahan orang lain, kita tidak lagi tidak sopan, gitu kan? Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, mari kita lihat secara detail ketika kita membaca firman Tuhan. Jangan hanya diambil sepotong-sepotong untuk kepuasan batin kita, bukan. Tapi kita mau melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kalau kita sudah mengasihi sesama, maka kita jadi sahabat Tuhan, ya. Kita jadi sahabatnya Allah. Enak kan? Ketika sahabat itu apa yang dirasakan, apa yang dialami, baik itu senang, baik itu susah, itu selalu diceritakan. Dan sahabat gak akan pernah naruh iri hati, gak akan pernah ngerasain iri yang, kalau dia, ketika kita punya sahabat nih, kita pasti akan memberikan motivasi, kita akan memberikan semangat, kita akan mendorong dia, kita akan mensupport dia. Kita tahu jatuh bangunnya dia, prosesnya dia, kesulitannya dia, kita tahu. Itulah seorang sahabat. Kalau sahabat di dunia saja bisa mensupport begitu rupa sahabatnya, apalagi kita dijadikan sahabat oleh Allah. Dan di sini bukan kita yang meminta kita untuk menjadi sahabat Allah, tapi Allah sendiri yang berkata bahwa yang memilih kita, bahwa kita itu sahabatnya. Ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu yang belum melakukan perintah Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan, kita bertanya kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Nah, karena apa? Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini. Apalagi terlebih dengan kita, pribadi lepas pribadi, saya dan saudara, Bapak Ibu, semua yang ada di rumah masing-masing ini, melalui online. Karena akhir-akhir ini kita digiring untuk menjadi orang yang selfish ya, artinya egosentris ya, individual, tidak memikirkan orang lain. Yang penting bagaimana aku bisa menikmati hidup, bagaimana aku bisa kaya, aku bisa sukses. Dunia menggiring kita ke arah sana, tapi Tuhan mau supaya kita mengasihi, tetap mengasihi sama. Kalau kita sudah bisa mengasihi sesama kita, maka kita juga bisa mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita di dunia ini punya sahabat, mungkin sahabat kita, atau mungkin ada yang berkata, aku nggak punya sahabat sama sekali. Ingat bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa saya dan saudara adalah sahabatnya. Asalkan kita mau melakukan perintah Tuhan. Asalkan kita mau melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, yaitu kita saling mengasihi. Ketika kita sulit untuk mengampuni, ketika kita sulit untuk mau ikhlas, kita mau tulus, ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang begitu besar untuk kita. Ya, ingat bahwa dia sudah berkorban begitu luar biasa bagi kita. Masakan kita nggak bisa
berkorban juga. Yang kecil itu untuk sesama kita. Mungkin dalam bentuk, mungkin kita nggak punya uang banyak, Kak, aku nggak punya uang, Kak. Bagaimana aku bisa mengasihi, Kak? Mengasihi bukan hanya dengan uang, tapi dengan bentuk perhatian kita. Yang tadi aku bilang bahwa mengasihi itu kita bisa mengampuni dan mau menerima dia. Gitu. Kalau Tuhan saja mau menerima kita, masakan kita nggak bisa menerima orang lain, saudara kita, ya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk mari kita kembali melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama kita. Yuk kita koreksi diri kita koreksi, masih adakah hal-hal yang kurang berkenan kita di hadapan Tuhan, masih kita kurang melakukan perintah Tuhan dalam hal mengasihi. Kalau pengen tahu apa kurangnya kita dalam mengasihi, bacalah di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Di situ dengan jelas bagaimana kita harus mengasihi, syarat-syarat kita mengasihi, harus seperti apa kita mengasihi. Ya, di akhir firman Tuhan renungan kita pada pagi hari ini, memang tidak banyak saya berbicara karena saya tahu bahwa semua saudara-saudara sudah memahami. Kita tinggal melakukannya, tinggal melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Sulit bagi pribadi saya untuk bisa mengasihi, ya. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan ini, diberi ayat ini, karena bukan aku, bukan saya, bukan saudara yang memilihnya, tapi Tuhan yang memilih bahwa kita ini sahabatnya. Ketika saya sulit untuk mengampuni, ketika saya merasa bahwa saya telah gagal melakukan perintah Tuhan, maka saya setiap kali saya berdoa, saya mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang begitu besar buat kita semua. Masakan dia bisa menerima kita, menerima saya dengan begitu banyak hal, begitu banyak dosa yang dilakukan saya kepada Tuhan. Masakan saya gak mau mengampuni saudara saya yang mungkin menyakiti hati saya. Memang tidak hari itu langsung saya bisa dengan mudah untuk istilahnya memaafkan, ya. Mungkin berapa waktu atau berapa jam ketika saya berdoa, sekali lagi dengan berdoa, dengan mengingat kebaikan Tuhan, itulah saya bisa kembali untuk melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi mungkin saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita yang mungkin mengecewakan kita. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi perintah Tuhan itu tidak sulit. Yang sulit adalah ketika kita tidak mau melangkah atau mengambil keputusan untuk melakukan perintah Tuhan. Itu yang menghambat kita, yang menjadi kesulitan kita untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa melalui firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan firman Tuhan, bahwa kita mau belajar mengasihi Tuhan. Kita mengingat ketika kita sulit untuk mengampuni, ketika kita sulit untuk mengikhlaskan sesuatu, kita ingat bahwa ada pengorbanan Tuhan, darah Tuhan yang tercurah untuk hidup kita. Dia saja bisa menerima kita apa adanya. Dia bisa menerima kita bahkan di dalam keterpurukan kita. Di dalam kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan, kita meminta belas kasihan Tuhan, Dia membuka tangannya lebar-lebar dan memeluk kita. Dia sudah memberikan contoh, Dia sudah memberikan teladannya. Sekarang tinggal giliran kita mau melakukan apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami tahu Tuhan, mungkin hamba-Mu tidak pandai untuk begitu detail untuk menceritakan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan,
Roh Kudus, Engkau bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, yang sederhana Tuhan, untuk kami mau melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk kami mau saling mengasihi, karena Engkau sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa, berkarya Roh Kudus di tengah-tengah kami Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicara kuat di dalam setiap hati kami masing-masing, sehingga kelemah lembutan itu ada di dalam setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh tunduk akan otoritas firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya tadama syatakana. Kiranya Tuhan melengkapi ibadah kita dengan berkat-Nya. Untuk itu, marilah kita mengangkat tangan kita, memohon berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan lindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja Imamat Rajani, Yogyakarta. Tetap membaca Alkitab setiap hari, renungkan dan lakukan perintahnya. Persembahan perpuluhan bisa dilakukan dengan cara transfer bank Danamon atas nama Elizabeth Imelda dengan nomor 003 617 835 107. Selalu berdoa dan melekat pada Tuhan Yesus Kristus. God bless you. Mari setiap hari kita berkatakan, Indonesia sehat, Indonesia kuat, Indonesia sembuh, Indonesia sejahtera, Indonesia tenang, Indonesia diberkati, Indonesia takut akan Tuhan, Indonesia penuh shalom, Indonesia bebas dari COVID-19, bebas dari intimidasi, bebas dari ketakutan, bebas dari kepanikan, bebas dari kecemasan, bebas dari kekhawatiran, bebas dari kekacauan. Indonesia dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Indonesia dikasihi, Indonesia disertai Tuhan. Terang kemuliaan Tuhan ada Indonesia. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh
kekuatan, kuasa, kasih, dan pikiran yang jernih. Amin. Loh, Vicky. Yo, puji Tuhan semuanya. Maria, ada Bu Ripka, Bu Yanti ya, Bu Yanti ada tadi. Wish, Bu Lina di situ ya. Bu Lina, shalom. Dari situ. Shalom, Bu Ami, bagus. Puji Tuhan. PL-nya bagus. Joy-nya juga maju sih. Yo, Alfian, Cece itu apa? Erik, Yohana, Joy. Sih enggak ada Bu, mana ya? Udar ya, enggak ada. Ada ini tadi, pergi. Ya, puji Tuhan. Bila kita sama-sama mau menjadi sahabat Allah, amin. Ya, ya kita belajar saling mendoakan ya. Doakan supaya bisa lakukan seluruh firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi apa yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan. Ya, ada yang mau saksi? Bu Lina jauh-jauh. Bu Ami mungkin. Ada yang mau saksi? Mas itu mana ya? Siapa? Sutik. Oh, keluar udah pamit. Oh, Sutiknya pamit. Ya. Ya, haleluya. Di dalam masa-masa seperti ini memang kita perlu untuk apa ya? Saling support gitu ya, saling mengasihi gitu ya, saling peduli ya. Sehingga kita tetap bisa kuat di dalam Tuhan. Ya. Bu Ami mungkin mau saksi. Budar kemana ya, Alfian? Bu Lena enggak ada kabar. Tadi udah dicoba belum ada kabar. Oh, ya udah kita doakan aja. Ini enggak ada siapa ya, Bu Lena? Cik Keti. Keti juga enggak ada ya? Oh. Sekali lagi. Bu Lena, Cik Keti. Apa lagi? Udah. Ya. Puji Tuhan ya semuanya sehat-sehat, amin. Ya, sehat-sehat. Bu Yanti kemana ya Bu Yanti? Bu Yanti bisa. Ya. Ada yang mau saksi atau ngomong sesuatu? Wah, itu Bu Yanti. Shalom Bu, Bu Yanti. Puji Tuhan. Belum dibuka itu. Ngomong apa Bu? Belum dibuka mute-nya. Ada tamu, tadi tinggal itu tadi ada tamu. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Lebih sehat Bu ya? Sehat. Lebih sehat, Puji Tuhan. Tuhan. Ya, dan pasti buat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Amin. Ya. Halo Linda, kelihatan Linda. Halo Linda lah, kok hilang? Kok hilang? Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kalau semuanya boleh melihat sehat-sehat. Ya, Tuhan memelihara, melindungi ya. Kita bisa tetap sehat ya. Ya, doakan supaya apa itu? Vaksinnya bisa cepat. Ya, kita berdoa juga untuk percepatan ya. Puji Tuhan November juga sudah mulai ya. Dulu kan Januari itu ya. Ini sekarang sudah mulai ya karena kita terus berdoa bahwa dalam doa Tuhan supaya ada percepatan ya, bisa cepat. Oh ya, mengingatkan ya untuk putra-putrinya yang mau baptisan ya tanggal 28 jam 4 sore ya, tolong diantar ke gereja ya.
jam 4 sore ya. Puji Tuhan semuanya bisa mau ikut ya karena apa Tuhan menolong mereka semuanya ya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Nah, kita berdoa. Sudah pada makan? Sudah pada makan? Bikin bubur, Bu, pagi-pagi. Oh iya, anget-anget ya. Bikin bubur. Bubur Tapi ayam. bikin sendiri. Oh ya. Enak anget-anget, Bu. Sini kan hujan tadi. Ya. Sini makan pecel. Pecel Ponorogo. Bumbu. Maria udah makan, Mak. Udah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Mau tanya, Bu. Yuk, ya, kenapa Bu Ami? Mau tanya. Iya, kenapa Bu Ami? Tanya. Oke. Kira-kira Natal masih online? Apa Bu? Kurang jelas. Kira-kira apakah masih online? Masih online. Oh iya. Natal, apakah juga masih Oh, online? Natal. Ya doakan semoga bisa Bu ya, kalau sudah mungkin vaksinnya udah ya lihat nanti perkembangannya Bu, karena kalau masih belum itu harus ada izin nanti ditinjau, kalau nggak sesuai dengan mereka bisa kayak disidangkan gitu loh Bu. Nah kita kayak disidangkan di pengadilan gitu, itu kalau nggak sesuai dengan apa bagi kita sudah sesuai, bagi mereka nggak sesuai kita bisa kena disidangkan gitu nanti. Jadinya lebih baik enggak dulu karena harus ada izin untuk mulai itu. Nah, tapi kalau sudah divaksin semua kan udah aman, Bu. Jadinya kemungkinan boleh. Makanya doakan ya. Saya bersyukur untuk percepatan. Tadinya kan Januari, Februari baru ada, ini sudah maju sampai November gitu ya. Jadi kalau sudah memang ya mungkin tidak harus ada izin yang seperti sekarang ini gitu loh. Yang bermacam apa ya, seperti itulah. Kelonggaran sudah diberikan. Semoga Natal sudah, Bu. Ya. Ada yang mau Natal pinginnya gimana, Bu? Mungkin masih masukan. Ya. Apa itu? Di-mute, Bu, masih ada. Baru tanya aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang harus online ya. Kalau memang harus online, lebih amannya online ya nggak apa-apa. Ya, itu. Ya doakan, makanya kita semua kan rindu kumpul lagi Bu ya, rindu di gedung gitu ya. Ya doakan untuk itu ya. Hanya saya percaya Tuhan akan nolong pada saatnya ya. Ya, makasih. Yuk. Ada lagi? Siapa? Oke, kalau nggak ada kita berdoa. Ada lagi yang mau disampaikan? Ditanyakan mungkin, disaksikan. Ya. Nggak ada. Oke, yuk kita berdoa ya. Mungkin ada yang mau makan, mau masak, mau aktivitas ini itu ya. Bersyukur. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur ya Bapa atas anugerah-Mu bagi kami semua, sehingga ibadah online ini boleh terlaksana ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati akan firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah semuanya boleh memberi kami kekuatan yang baru, boleh memberi kami semangat yang baru Tuhan di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur juga untuk pemeliharaan-Mu atas semua jemaat-Mu ya Tuhan, perlindungan atas semua jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan,
pemeliharaan dan pelindungan-Mu akan terus berlangsung di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang akan memasuki di dalam baptisan air ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menyiapkan diri mereka, mereka boleh sungguh-sungguh untuk mau meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk di dalam kehidupan yang baru. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Engkau yang membimbing, mengirim mereka Tuhan untuk mereka dapat sungguh-sungguh melakukan baptisan air seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Seluruh anak-anak-Mu yang akan melayani minggu depan ya Tuhan, biar Tuhan menolong mereka. Makasih Bapak, terima kasih, beri kami semua kesehatan, kekuatan, beri kami semua damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Kami percaya dekat dengan Tuhan kami akan tenang ya Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih, sebentar kami akan berpisah Tuhan, tapi kami tetap percaya penyertaan Tuhan ada atas kami semua, sehingga minggu depan kami boleh sama-sama berjumpa kembali meskipun melalui ibadah online. Tak lupa kami berdoa untuk Erik, untuk Meme, untuk Alfian Tuhan, Engkau memberkati mereka yang memproses untuk jadinya ibadah online ini Tuhan. Berkati mereka dan juga semua anak-anak-Mu ya Tuhan dengan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan Kau yang menolong, menjawab Tuhan segala kebutuhan mereka, seturut anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpuji nama-Mu, kami percaya minggu depan kami semua akan bisa bertemu di dalam ibadah online. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, Tuhan berkati. Ya, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, terpuji Tuhan. Ya. Yo. Apa namanya? Bu Ami masak apa, Bu? Masak Yanti. Ya. Pare. Oseng-oseng pare. Sehat itu. Si Tuhan sehat. Ya. Mamanya masak apa? Apa Tasya? Mamanya udah masak belum? Masak bihun goreng sama tempe. Oh ya, enak itu sih. Ya, enak dong masakannya Mama kok. Ya, ya selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, selamat menikmati hari Minggu. Tuhan berkati. Kak Maria. Kak Maria, udah makan Mar? Udah makan Mar? Yo. Oh, pakai masker kenapa dia? Oh, gitu. Ya, ya, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Hah? Siapa? Angga. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Malam mingguan terus. Oh ini tinggal lumayan ya. Daripada enggak ada kan itu nanti tak tulisin. Cukup bantu.